Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yap, balik lagi ya di channel Vince Kuliner dengan gua Alvin. Nah, jadi di video kali ini guys, gua mau nyobain salah satu makanan dengan rating yang cukup tinggi di aplikasi ojek online. Dan jujur aja ini tadi gue pesen di aplikasi Shopee Food dengan harga di kisaran untuk harga aslinya ya. Ini 31.900 ya, 32.000 ya. Dan gue tuh tadi beli dapat potongan harga, jadi kisaran gue beli itu total harga 24.000 atau 25.000 lah. Dan ini namanya langsung aja gue kenalin pada kalian, yaitu nasi kulit katsu by Mr. Palugada. Dan langsung aja nanti kita bakal buka gimana isinya. Jadi langsung aja kita unboxing sekaligus review nasi kulit episode kali ini. Oke, let's go. Nah, jadi di depan kalian bisa lihat ya, di sini udah ada Mr. Palugada ataupun nasi kulit dari Mr. Palugada dengan jargon apa lu mau gua ada. Pertama untuk looks dari kotaknya ini cukup bagus ya. Warnanya simple tapi dia banyak bener kayak kondimen yang menurut gue di sini cukup menarik dan juga sebagai nilai plus ya untuk packagingnya ya. Jadi langsung aja kita bakal buka isinya. Dan gue bakal buka aja semua biar kalian juga bisa lihat. Nah, oke, jadi looksnya seperti ini ya. Wow, cukup berantakan karena udah gue buka tadi. Nah, jadi di dalam satu box ini itu udah ada pertama nasi sebagai karbohidrat basic lah. Kedua kita dapat 1 sendok dan yang ketiga ada vegetable dari Mentimun. Dan selanjutnya ini sebagai salah satu yang paling penting dan juga wajib, yaitu sambal gepreknya ataupun kayak ini sambal original ya. Tadi gue pesen kulit crispy. Dan juga yang terakhir yaitu chicken katsunya sendiri. Ini udah gue taburin sebagian tadi untuk keperluan thumbnail. Oh iya, gue lupa. Satu lagi. Tadi gue pesan udah dapat satu es teh manis seperti ini. Gue lupa tadi naruh sedotannya di mana ya. Nah, jadi ini gue pesan satu paket lengkap ya. Jadi dengan harga 32.000 udah dapat ayam katsunya sendiri, kulitnya ataupun kulit crispy, nasi, mentimun, sambal dan juga es teh. Jadi sebelum mulai mari kita berdoa terlebih dahulu. Jadi yang pertama gue bakal cobain yaitu es tehnya ya sebagai penetralisir. Di sini es tehnya dingin, tapi warnanya nggak terlalu mencolok ya, sedikit bening es tehnya. Dan ada item-item di dalamnya, gue nggak tahu ini apa item-item. Moga-moga ini serbuk es teh ya atau serbuk teh gitu. Sedotan gue mana ya? Yaudahlah, gue bakal colok aja pakai ini. Bismillah. Oke. Kayaknya lebih enak makannya nggak usah pakai sendok ya. Gue bakal taruh. Kita bakal minum dulu. Bismillah. Dia lebih cenderung kayak teh tawar, tapi ada sedikit manis gitu. Jadi menurut gue di sini tehnya tuh kayak sedikit aja dikasih gula dan rasa tehnya itu masih dapat, walaupun yang nggak terlalu pekat banget. Dan langsung aja kita bakal cobain untuk kulitnya ya. Pertama tuh, ini dia kulit crispy dari Mr. Palugada. Tadi pas gue beli itu masih anget, beneran masih anget, dia bakal crispy. Tapi gue nggak tahu. Ini gue udah sekitar 2 jam ya. Kita bakal cobain suapan pertama. Bismillah. Untuk kulitnya sendiri ya, kulit crispy-nya menurut gue ini rasanya cukup dapet dan dia tuh beneran sedikit cenderung asin, gurih, dan di sini tekstur crispy-nya masih dapat walaupun udah cenderung dingin. Dan langsung aja kita bakal tuangin saus gepreknya ataupun saus original ya. Ini gue bakal tuangin di atasnya ya untuk di kulit. Oh, dia berair guys. Kayaknya bakal ambil pakai sendok aja. Nah, kita bakal ambil beneran pure cabenya ya. Warna merah merekah. Nah, kalian lihat seperti ini. Kita bakal tuangin di atasnya. Oke. Di sini gue bakal cobain untuk kulit crispy-nya ditambah dengan sambal original ya. Ini gue pesan tadi level 2. Kita uak-uak seperti ini. Nah, biarlah sedikit berantakan ya. Yuk, bismillah. Mentimun. Suapan kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertama gue bakal komentarin dulu untuk saus sambal ya. Sambal originalnya ini kan gue pesan level 2.
Tapi ini menurut gue nggak terlalu pedas ya. Entah dia kebanyakan tomat ataupun juga dia kurang cabai. Dan di sini sambalnya emang cenderung sedikit terlalu banyak air. Emang dari tomatnya sih. Dan menurut gua untuk rasa dari tekstur kulitnya, dia kulitnya itu masih garing walaupun udah dingin. Dan di sini rasa seasoning itu cukup dapat. Dan menurut gue ini kulit crispy-nya itu sedikit overpowering ya untuk rasanya ya. Jadi rasa asinnya itu beneran menonjol dan dia tuh beneran berbumbu gitu di dalamnya. Jadi gua rasa kulitnya itu dimarinasi dengan bumbu-bumbu yang ditakar dari restonya. Selain itu juga, ini kulitnya tuh beneran dia kulit ayam yang menurut gue ukurannya dia tuh cukup besar dan nggak terlalu kecil juga. Jadi gue pikir dia tuh bakalan teksturnya itu bakalan tipis-tipis. Tapi ternyata untuk ukuran kulitnya cukup oke lah ya. Sekali kunyah ini masih cocok juga. Dan dipadukan dengan nasi beneran enak loh. Uak-uak pakai sambal dan juga nasi. Karena saus geprek ini sedikit berair ya, jadi gue bakal ambil aja pakai sendok. Dan ini beneran encer sih. Tapi gue nggak tahu kenapa gitu. Gue rasa ini bakalan encer karena dari tomat ya. Kita bakal tuangin di atas nasi seperti ini tuh. Dan ini beneran tuh air deh. Jadi nggak bakal gue tuangin karena nanti bakalan banjir. Dan next kita bakal cobain untuk yang chicken katsunya ya. Dan pertama di sini dia adalah chicken katsu yang ukurannya cukup kecil tuh. Jadi di sini kalau misalnya lihat juga ya, dalamnya itu daging putih, daging ayam yang sudah dimarinasi dan juga dibalurin dengan tepung roti. Kita bakal coba uak-uak di atas nasi dan juga saus sambal. Atau gue bisa bilang ini kayak sambal tomat lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bakal habisin dulu ya untuk nasi kulit episode kali ini. Oke, let's go. Nah, alhamdulillah ya udah habis. Gue juga udah nyobain tadi, sempet udah gue cobain semua untuk katsunya, untuk nasi kulitnya, sambalnya dan sebagainya. Jadi menurut gue untuk nasi katsu ataupun nasi kulit dari Mr. Palu Gada sendiri, pertama untuk dari box ya, untuk dari tampilannya sendiri ini cukup menarik. Dari box itu terkesan simple, cuman ada sedikit kayak gambar-gambar yang membuat pembeli ataupun konsumen itu tertarik untuk mencicipin, sekaligus ingin tahu di dalam itu tampilannya seperti apa. Jadi menurut gue ini sebagai nilai plus. Selain itu juga dia udah ada halal, udah ada nomor customer, udah ada sedikit jargon yang menurut gue cukup simple tapi berkesan, menjadi salah satu nilai plus untuk tampilan di nasi box Palu Gada kali ini. Dan yang kedua untuk rasa dari kulit crispy-nya, kulit ayam itu sedikit cenderung overpowering ya. Cuman untuk teksturnya sendiri walaupun dia udah dingin, itu masih enak dan juga crispy. Dan dia itu di packing ataupun dibungkus di dalam bungkusan sendiri. Jadi nggak ngerusak dari kulit ayam crispy-nya itu guys. Dan yang ketiga di sini untuk chicken katsunya, menurut gue itu potongannya cukup pas. Bakalan bagus juga kalau dibuat utuh ya seperti katsu pada umumnya. Dan dipotong panjang-panjang. Dan yang paling penting itu menurut gue sambalnya ya. Kayak sambalnya itu di sini sambal tomat apa sambal beneran gitu. Karena pas gue tadi tuang itu beneran banyak tomatnya daripada sambalnya ataupun cabenya. Walaupun di luarnya itu kelihatan biji cabenya ya sebagai indikasi bahwa itu beneran ada bahan-bahan cabai sendiri. Cuman di sini karena tomatnya mungkin terlalu banyak kali ya. Jadi sausnya itu terlalu banyak airnya. Padahal kalau dia beneran sedikit kering ataupun dry bakalan enak gitu. Untuk nasinya pulen, enak. Untuk vegetable-nya itu dari timun juga masih segar. Untuk Mr. Palu Gada sendiri, dia itu udah punya 3 varian sambal. Yang pertama sambal original yang udah gue pesen tadi. Yang kedua dia itu punya sambal bawang ataupun sambal mata kalau gue nggak salah ya. Iya sambal mata apa bawang gitu. Dan yang ketiga itu sambal hijaunya guys. Nah jadi gimana pendapat kalian soal nasi kulit ataupun nasi katsu Mr. Palu Gada episode kali ini? Coba tulis di kolom komentar. Oke guys, jadi sekian ya untuk video kali ini. Better karena kuliner itu soal selera dan rasa. Kalau kalian punya pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar. And see you in the next video di Vince Kuliner.